Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana wa faddalana bil Qur'an wattiba'i sunnati Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Ridwan, yang saya hormati juga Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semuanya nanti pada saat meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pak Haji Muhir udah pulang? Udah berapa lama? 2 minggu. Kalau orang pulang haji terus kita ke rumahnya atau ke papasan atau ketemu, itu doanya qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka
wa akhlafa nafaqataka. Saya ulang. Qabilallahu hajjak wa ghafara dzambak wa akhlafa nafaqatak. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Itu doanya. Jadi bukan sekedar salaman, gimana di sono, enak, sehat. Bukan itu. Ketemu orang yang pulang haji, baca doa itu. Apa artinya? Qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa ghafara dzambaka, mengampuni dosa-dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, dan mengganti ongkos yang sudah kamu gunakan untuk haji. Itu doanya. Apal? Apal? Belum. Ini jarang sekali itu yang diamalkan. Kalau ketemu salaman, pelukan, cipika-cipiki, itu ngobrolin di sana. Ada kejadian apa? Kejadian. Ini saya ulangi. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Itu doa yang kita baca ketika kita melihat orang yang baru pulang haji. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Titik, dan mudah-mudahan haji mabrur, haji yang makbul. Yang belum haji, yang mudah-mudahan haji minimal umroh lah minimal, biar ngelihat Ka'bah dan juga berziarah ke makam Rasulullah SAW. Saya insya Allah kalau nggak ada uzur bulan September, tanggal 28 September itu kan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi. Saya pengen itu ketika hari lahir Nabi, saya ada di Madinah. Tahun kemarin juga begitu, alhamdulillah. Nah, ini saya lagi berusaha supaya bisa dapat tanggal 12 Rabiul Awal ada di Madinah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang mau ikut ya boleh, silakan. Orang Pondok Ungu ada 6 orang yang ikut. Ibu Imrona dengan suaminya, terus Ibu Tuti dengan anaknya itu Mpok Ermawati, sama Haji Abdul Hadi. Ya, itu sama istrinya itu Ustazah Haja Imah Nur Rahimah. Ada 6 orang Pondok Ungu. Barangkali ada yang mau ikut ya silakan, bisa bareng umroh di bulan kelahirannya Nabi, bulan Rabiul Awal. Nah, kita ngadain maulid di sini aja nangis kok, sampai lagi di depan makam Nabi, kayak apa tuh rasanya? Dan tadi juga dapat bisikan dari sekretaris DKM Bang Iwan. Setelah ngaji ada santunan yatim, bagus, cakep. Jadi suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh sahabat beliau yang tidak disebutkan namanya. Lalu curhat kalau hatinya itu keras. Hati keras itu ya hati yang sulit menerima nasihat. Hati yang angkuh, hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang iri, hati yang selalu suudzon, hati yang merendah-rendah orang lain. Terus Nabi kita berkata, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajataka." Mau nggak kamu aku ajarin satu amalan yang kalau kamu lakukan maka
hatimu akan lembut. Hatimu akan lembut dan cita-citamu akan tercapai. Kamu pengen apa, kamu mau apa, itu cita-citamu akan tercapai. Dan terus apa itu ya Rasulullah resepnya? Nabi kita mengatakan irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudriku hajataka. Kalau pengen hatimu lembut, cita-citamu tercapai, maka sayangilah anak yatim. Belai kepalanya dengan lembut dan berikan dia makan seperti yang kamu makan. Yalin qalbuka, maka hatimu akan lembut. Wa tudriku hajataka, dan cita-citamu akan tercapai. Resepnya sayangin anak yatim. Maulana Habib Lutfi Pekalongan itu pernah berpesan, kalau hidup pengen berkah itu kuncinya dua. Nomor satu, hormatin tamu. Nomor dua, sayangin yatim. Nomor satu, hormatin tamu. Nomor dua, sayangin yatim. Menghormati tamu itu ada makalah dari Hatim Al-Asam, ulama besar, namanya Hatim Al-Asam. Al-Asam itu artinya budak telinganya. Jadi Hatim Al-Asam, Hatim yang budak telinganya. Padahal kupingnya kagak budak, kupingnya normal, kupingnya nggak budak sama sekali. Nggak. Kenapa kok julukannya si budak? Si budak kupingnya tuli. Suatu ketika ada tamu, tamunya itu perempuan, terus curhat sama beliau, bertanya sama Hatim Al-Asam. Ketika curhat, maaf beribu maaf sekali lagi, perempuan ini kentut yang suaranya itu terdengar, jadi suaranya kencang, kentutnya itu. Ketika perempuan ini kentut, merah mukanya, malu dia, malu sekali. Nah ini bijaksananya Hatim, luar biasanya Imam Hatim ini, supaya perempuan ini jangan sampai malu di depan dia, di depan ulama besar, di depan Imam Hatim. Terus Imam Hatim ngomong begini, ibu kalau ngomong sama saya ya kenceng ya, ibu kalau ngomong sama saya ya kenceng, jadi biar kuping saya dengar. Nah perempuan itu kemudian tersenyum, alhamdulillah kiainya budak, berarti kagak dengar saat saya kentut. Saya kentut gede banget, berarti dia kagak dengar, kupingnya budak. Padahal nggak budak, untuk jaga perasaan perempuan itu. Nah mulai saat itu julukannya Hatim Al-Asam. Bapak tahu nggak, Imam Hatim pura-pura budak di depan perempuan itu berapa lama? Jadi kalau ketemu perempuan itu pura-pura budak berapa lama? 15 tahun. Pura-pura budak 15 tahun, jangan sampai perempuan itu malu. Nah, kalau kita maka enggak. Ada orang kentut, emang tahun kentut pakai dikata kentut lu ya. Ya akhlaknya beda. Akhlaknya beda. Imam Hatim Al-Asam, si budak. Sekali lagi sebetulnya dia tidak budak. Beliau mengatakan apa? Al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsi mawadhi'a. Tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau orang Betawi bilang tegere-gere, itu datangnya dari setan. Datangnya dari setan. Makanya ada istilah man ta'ajjala fi syai'in 'uqiba fi hirmani. Orang yang terburu-buru dalam berbagai macam hal, dia akan mendapatkan penyesalan. Bikin bangku terburu-buru, hasilnya pasti nggak akan sempurna. Bikin bangunan, bikin rumah terburu-buru, mungkin ada komponen yang terlupakan sehingga rumah itu tidak kokoh.
Apapun kalau dilakukan dengan terburu-buru itu datangnya dari setan, itu nggak bagus. Illa fi khamsi mawadi'ah, kecuali dalam 5 hal. Apa 5 hal itu? Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala. Cepat-cepat, buru-buru menghormati tamu di saat dia datang ke rumah kita. Jadi terburu-buru, begitu ada tamu cepat-cepat dihormati, bikinin teh kalau ada, kalau kagak ada kasih air putih atau apa. Jangan udah ngobrol 2 jam ngalor ngidul baru ngomong, iya minumnya lupa. Jangan. Makanya orang yang menghormati tamu itu jadi rujukan pertama. Maulana Habib Lutfi adalah kunci keberhasilan atau keberkahan. Cepat-cepat hormati tamu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wattaubatu idza azna. Cepat-cepat bertaubat ketika melakukan perbuatan dosa. Jangan tarsok. Cepat-cepat. Kemudian yang ketiga, watazwijul binti idza balaghat. Cepat-cepat menikahkan anak gadis. Punya anak gadis, cepat-cepat dikawinin. Kalau udah ada jodohnya udah cepat dikawinin anak gadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putri kesayangan beliau, Fatimahuz Zahra atau Fatimah Al-Batul. Itu dinikahkan saat usia 15 tahun sama Nabi. Suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Usianya berapa? 20 tahun. Jadi Fatimah itu dilamar oleh Umar, dilamar oleh Abdurrahman bin Auf, dilamar oleh banyak sekali sahabat, tapi nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Apa sebabnya? Sebab tidak kufu, tidak sebanding. Nggak ada yang sebanding. Kemuliaan Fatimah itu nggak ada yang nandingin. Nggak ada yang nandingin kemuliaan. Beliau salah satu pemimpin di dalam surga. Ada 4 wanita yang bakal jadi pemimpin di surga. Nomor 1 Sayyidah Khadijah, ibu beliau. Kedua ya beliau sendiri, Sayyidah Fatimah. Yang ketiga Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Dan yang keempat Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Makanya itu ada sholawatan itu, ada tawasul. Natawassal bil hubaba wal batulil mustatoba wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal, kami bertawasul bil hubaba, dengan wanita yang paling dicintai oleh Nabi, wanita yang paling disayangi oleh Nabi. Siapa dia? Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Natawassal bil hubaba, itu Khadijah Hubaba. Wal batulil mustatoba, dan kami bertawasul kepada Al-Batul. Al-Batul itu artinya wanita suci yang tidak pernah men selama-lamanya, tidak pernah haid. Itu Sayyidah Fatimah, seumur hidup nggak pernah men. Ketika melahirkan anak, ceret, keluar darahnya cuma setetes, udah terus mampet. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan sholat seumur hidup sama sekali, karena tidak pernah men dan keluar darahnya cuma setetes. Fatimah paling disayangi Nabi. Nah itu Ali yang minta Nabi. Kata Nabi, Ali kamu nikah dengan Fatimah. Kata Ali, ya Rasulullah, saya nggak pantas, saya nggak layak jadi suaminya Fatimah. Fatimah terlalu mulia, terlalu tinggi. Terus Nabi yang meyakinkan, kalau Allah tidak menciptakan engkau Ali,
maka seumur hidup tidak akan ada satu laki-laki pun yang cocok buat Fatimah. Seumur hidup tidak akan pernah ada laki-laki yang sesuai dengan Fatimah. Dan kamu sudah dipilih Allah untuk jadi suaminya. Nah, itu Fatimah menikah usia 15 tahun. Ya kalau kita nikahin anak 15 tahun ya di Indonesia ini terlarang. Terlarang. Ada undang-undang pernikahan. Nanti kena hukum. Namanya apa? Ya, eksploitasi anak atau apalah namanya. Nantilah tunggu udah lulus SMA atau sudah kuliah kawinin. Itu ajaran Nabi. Wa tazwijul binti idza balagat. Kemudian yang berikutnya cepat-cepat dikerjakan. Wa qada'ud daini idza wajaba. Cepat-cepat ganti utang kalau sudah jatuh temponya. Cepat-cepat ganti utang kalau sudah jatuh temponya. Ini masalah serius. Orang mati syahid fi sabilillah, Allahu Akbar, ketembak, mati syahid. Atau dia pakai kuda, duduk, Allahu Akbar, jatuh dari kuda, keinjak sama kuda, mati syahid. Atau temennya salah bacok, orang pakai pedang, sambil merem, temennya sendiri yang kebacok, mati syahid. Atau pedangnya sendiri balik ke badannya, ngamuk, kena pedangnya sendiri, mati syahid. Orang mati syahid jaminannya surga, tetapi dia masih dipending, ditangguhkan, tidak bisa masuk surga selama utangnya belum terselesaikan. Itu orang mati syahid. Silakan kamu masuk surga. Begitu pengen masuk surga di stop. Ntar dulu, punya utang apa kagak? Punya malaikat, saya punya utang. Ntar dulu, jangan masuk surga dulu. Selesaikan dulu utangmu, baru masuk surga. Padahal mati syahid. Mati syahid tidak boleh dimandikan. Mati syahid tidak dikafani. Mati syahid tidak disolati, tapi langsung dikuburkan. Bajunya yang penuh dengan darah itu akan jadi saksi di hadapan Allah bahwa dia mati syahid. Tidak perlu disolatkan, bahkan haram disolatin. Tidak perlu dimandikan, bahkan haram dimandiin. Dan baju yang dipakai itu ikut dikuburkan. Masya Allah. Tapi kendati demikian, dia tetap tidak boleh masuk surga sebelum dia menyelesaikan utangnya. Dalam hadis Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo. Nyawa orang yang beriman itu menggantung. Itu tidak akan pernah diterima Allah, menggantung. Nggak bakal diterima sama Allah kalau dia masih punya utang. Hatta yuqdo, sampai utang itu dibayar. Oleh karena itu sudah jadi tradisi kita, orang-orang Betawi, kalau ada yang meninggal dunia terus kemudian anaknya tampil di depan. Apabila jenazah ini punya utang, maka mulai detik ini utang tersebut ditanggung, ditanggung oleh putranya yang bernama Pulahan misalnya gitu. Bagaimana, sanggup? Sanggup. Ya, jangan cuma sanggup-sanggup doang, dibayar. Ntar bapaknya udah mati, udah taksiran, udah mati, udah biarin lah. Ya harus dibayar. Kenapa? Kalau tidak kesian orang tuanya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo. Makanya kita orang tua itu tidak boleh hutang melebihi sepertiga batasan harta yang kita miliki. Tidak boleh. Tidak boleh memiliki hutang melebihi sepertiga batasan harta yang kita miliki. Bapak punya rumah, punya mobil, punya tanah, total ada berapa harganya semua? Ada 1 miliar sama tabungan-tabungannya 1 miliar. Nah paling tidak punya utang tuh 300 juta. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu akan kesian ahli warisnya. Kesian ahli warisnya. Dan dalam fikih ahli warisnya hanya berhak menanggung sepertiga utangnya. Sepertiga utangnya. Selebihnya adalah warisan untuk dirinya.
Oh, berat. Jangan jadi orang tua numpuk-numpuk utang, anaknya, keturunannya kagak dipikirin. Akhirnya punya rumah disita sama bank, punya mobil jadi jaminan, punya tanah juga, sertifikatnya disekolahin di bank, ya ini repot. Yang akan merepotkan anak-anaknya. Cepat-cepat ganti utang. Yang terakhir, yang kelima, apa yang harus dilakukan cepat-cepat? Wa tajhizul mayyiti idza mata. Cepat-cepat ngurusin mayit kalau udah mati. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Udah meninggal dunia, udah jelas diumumkan misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai diumumin, pasang bendera kuning, udah cepat-cepat panggil tukang mandiin. Dah bang, mandiin jenazah. Sunnahnya diwuduin dulu. Mandi wajib, sunnahnya wudu dulu. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a li ajli ghuslil janabati. Aku niat wudu karena aku pengen mandi janabah. Sunnah. Pernah mamang saya meninggal itu. Mamang saya pernah ada yang meninggal. Saya bilang sama yang tukang mandiin, Pak, tolong diwuduin dulu. Ya kata dia, enggak Ustaz, dimandiin dulu, ntar wudunya belakangan. Saya bilang wuduin dulu Pak. Diwuduin dulu, baru dimandiin. Enggak, saya biasanya mandiin dulu baru wuduin. Udah nurutin saya, kalau nggak nurutin saya nggak bayar. Dia bilang gitu aja. Ya iya dah kalau begitu. Takut karena nggak dibayar. Memang sunnahnya diwuduin dulu. Habis diwuduin baru dimandiin. Nah terus ini saya pesan benar-benar. Kalau ada orang meninggal dunia dan dia orang yang kita sayang, mak, bapak, mamang, encing, wak, engkong atau siapalah, habis dimandiin, dikafanin. Habis dikafanin cepet-cepet disolatin langsung. Minimal satu orang yang nyolatin, minimal. Paling kagak yang ngafalin. Habis mandiin, ngafalin, langsung sholatin di rumahnya satu orang. Setelah itu baru bawa ke masjid, baru disolatin bareng-bareng. Nah, ini penting. Apa sebabnya? Dikhawatirkan jenazah itu keluar kotoran lagi. Habis dimandiin, keluar kotoran lagi. Cerut. Keluar cairan, entah itu darah, entah itu kotoran, tainya keluar. Itu ada khilaf antar ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami tidak boleh disolatin, karena dia ada najisnya, tidak boleh disolatin. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, jenazah yang habis dimandiin terus dikapanin keluar kotoran lagi, tidak boleh disolatin, karena dia bawa najis. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami. Tapi menurut Imam Romli boleh. Daripada terjadi khilaf antar ulama, ya sudah, habis dimandiin langsung aja sholatin. Habis dimandiin, dikapanin, langsung sholatin. Andai kata umpama digotong, ya kan kita nggak tahu. Udah di dalam kurung batang, udah di dalam apa? Udah di dalam kain kafan, terus dibungkus apa? Tikar biasanya. Kita kan nggak tahu. Umpama dia keluar kotoran, terus disolatin di masjid ada kotorannya, sudah terwakili karena sudah kita solatin sendiri di rumah. Penting itu. Jadi utamanya siapa? Ahli warisnya. Bapaknya meninggal, langsung aja anaknya tampil, Allahu Akbar, solatin. Setelah itu baru bawa ke masjid. Andaikan dia keluar kotoran, udah sah disolatin di mana? Di rumah. Karena begitu dimandiin kan udah bersih, langsung sholatin. Ini namanya dalam istilah fikih khuruj minal khilafi, keluar dari dua pendapat yang bertentangan. Ada yang mengatakan ada kotoran tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi dimaafkan. Sudahlah, daripada berdebat kita sholatin saja saat bersih. Nanti di masjid sholatin lagi
Umpama dia keluar kotoran gak jadi masalah karena sudah disolatin duluan. Paham ya? Jelas ya? Terus juga kalau ada yang meninggal dunia, dihitung berapa kali ninggalin puasa, berapa kali ninggalin sholat. Bapak emak hitung mulai sakit berapa ninggalin puasa. Terus apain? Kodok, anaknya kodok. Nawaitu shauma godin an ada ifardi an kodok ifardi syahri ramadhani li abi. Aku niat puasa esok hari untuk mengkodok mengganti puasanya bapak saya di bulan Ramadan tahun ini. Ganti berapa hari. Setelah itu baru fidyain. Likulli yaumin mudun. Satu hari satu mud. Satu hari satu mud. Satu hari satu mud. Satu mud itu berapa? Setengah kilo beras. Kalau dia puasanya ditinggalkan selama 30 hari, 3 hari setengah kali 30 berarti 15 kilo. 15 kilo. Ya kalau dibuat liter 1 liter lah, dikali 30 liter. Tuh puasa. Begitupun dengan sholat. Begitupun dengan sholat. Dikodok. Dikodok. Jadi watajhizul mayyiti iza mata. Cepat-cepat urusin jenazah kalau dia nyata-nyata sudah meninggal dunia. Dah cepat. Terus kalau orang itu indal istihdor, di saat sedang sakaratul maut, kok matinya susah, matinya susah. Dari kemarin sekarat kok belum juga mati. Bapak ambil siwak. Siwak. Ambil siwak, disiwakin pelan-pelan. Terus dibacain surat Alif Lam Mim Sajdah. Dibacain Alif Lam Mim Sajdah. Nah, itu dibacain, insyaallah fadilah disiwakin dan juga dibacakan Alif Lam Mim Sajdah. Itu yusahilu khurujur ruh. Nah, jadi yusahilu khurujar ruh, mempermudah keluarnya ruh. Gampang matinya. Terus kalau matanya melek, ada orang mati matanya melek, nah, itu diusap matanya, doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Udah dibacain bolak-balik masih melek, woy. Ambil duit logaman. Duit logaman. Nah, apalagi kalau yang punya 1000-an zaman dulu itu, yang 1000-an yang gede itu, taruh di matanya. Insya Allah matanya akan merem. Jangan cepean kertas. Dan ntar dibangun lagi. Diambil oleh cepean kertas. Jadi 1000-an logaman. Itu pesan Maulana Habib Lutfi. Jadi kalau pengen hidupnya berkah, muliakan tamu. Yang kedua apa? Ngurusin anak yatim. Syukur-syukur punya anak asuh, anak yatim. Nah, kita punya pondok pesantren. Alhamdulillah udah ada santrinya, sudah bermukim di sana. Masya Allah. Coba Bapak jalan-jalan. Mewah. Kamarnya ada AC-nya semua. Makanannya enak dan sehat. Jadi makan itu ditentukan oleh dokter. Namanya dokter Dini, istrinya dokter Zul. Tiap hari makanannya enak. Kemarin makannya daging dendeng, sayurnya ada, tempenya ada. Lah kiainya makannya kangkung. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Malah seneng. Anak-anak betah. Dan anak yatim itu gratis 100%. Serupiah pun tidak keluar duit. Coba bayangkan. Pokoknya tugasnya hanya mengaji dan mengaji. Gurunya hafal Quran, bersanad sampai ke Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Simbah Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said Kudus, tempat saya mondok dulu di sana. Bersanad ke sana. Ustadz-ustadznya hafal Quran, pondoknya ber-AC, makannya enak, tempatnya bersih. Itu kita ngopenin anak-anak yatim kita gratis 100%, nggak bayar sama sekali. Yang punya bapak boleh mondok, boleh, nggak apa-apa ya, tapi bayar yang punya bapak. Yang gratis itu anak yatim. Kalau duafa
duafa dapat diskon. Dapat diskon 50%. Dapat diskon. Yang duafa. Baik, itu resep dari Maulana Habib Lutfi. Ada 2 hal kalau pengen barokah. Nomor 1, hormati tamu. Nomor 2, sayangi anak yatim. Nah, ini bulan Muharram. Sebetulnya kemarin itu tanggal 10 Muharram, hari apa? Jumat ya. Nah, itu ada 12 amalan itu. 12 amalan. Keterangannya dalam kitab Nihayatuz Zain. Hafal saya itu. Hafal. Nah, itu hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram. Dalam istilah populer disebutnya hari Asyura. Hari Asyura. Ini saya terangin, hari Asyura itu secara ekstrimnya saja, bukan yang biasa-biasa saja. Gini, orang puasa hari Asyura, hari Jumat kemarin, diampunin dosanya 1 tahun. Orang puasa hari Arafah, diampunin dosanya 2 tahun. Apa bedanya? Dan mengapa dibedakan? Kenapa Arafah 2 tahun, Asyura 1 tahun? Diterangkan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan karena hari Arafah itu 1 hari yang dihadiahkan Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan hari Asyura itu 1 hari yang dihadiahkan Allah untuk nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam khuliqa fihi dakhilal jannah, diciptakan Allah hari Asyura di dalam surga. Nabi Adam diciptakan, bukan dilahirkan. Karena memang Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makanya diciptakan. Ada 6 makhluk, paling tidak ada 6 makhluk yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan Allah. Nomor 1 Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, dari macam-macam negara. Nah, kalau ada orang kan keturunan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ada orang kok bawaannya emosi mulu, marah-marah mulu. Jangan-jangan tercipta dari tanah sengketa. Kalau orang senangannya sedih mulu, nggak ada bahagianya, ngeluh mulu hidupnya, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit sedih, dikit-dikit ya Allah, semuanya hidupnya susah mulu. Jangan-jangan tercipta dari tanah longsor. Orang Islam itu harus happy. Orang Islam itu harus bahagia. Udah sering saya katakan, nikmat terbesar dari Allah buat kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu udah titik. Jangan mikirin yang lain-lain. Jangan mikirin ibadah kita diterima atau tidak. Jangan. Bapak-bapak mau sujud sama Allah tuh udah bagus banget, udah hebat banget. Mau sujud aja udah hebat banget. Besok kalau kita mati ini, kenangan paling indah selama hidup adalah kita pernah sujud kepada Allah. Bukan mobil, bukan rumah, bukan tanah, bukan istri cantik, bukan harta yang berlimpah, bukan. Tapi kenangan paling indah di saat kita hidup, ketika kita sudah mati adalah kita pernah bersujud kepada Allah. Itu paling hebat. Apa sebabnya? Karena sujud itu pengakuan. Pengakuan bahwa kita hamba Allah, Allah adalah Tuhan kita. Dan sujud itu hanya boleh satu kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lainnya. Itu malaikat kok sujud sama Adam. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Malaikat kok sujud. Nah, semua ulama ahli tafsir, semua ulama ahli fikih berpendapat bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan sujud ta'abbud. Bukan sujud ta'abbud. Bukan meletakkan keningnya di tempat sujud, bukan. Bukan seperti kita sujud begitu, bukan. Bukan. Tapi inhina, ikraman wa ta'ziman lahu. Inhina itu merunduk. Merunduk, ikraman memuliakan, wa ta'ziman mengagungkan Nabi Adam.
Tapi tidak watul jab'ati alal masjid, tidak meletakkan keningnya di tempat sujud. Karena kalau meletakkan kening di tempat sujud itu khusus hanya Allah saja. Nabi kita pernah didatangin Arabi, terus ngomong begini, ya Rasulullah, ada apa? Saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Saya mau makan korma, ambilin saya korma. Sahabat itu Arabi, ambilin saya korma. Terus kata Nabi, itu kan gampang, tinggal metik. Nggak mau saya. Kolokan, sahabat kolokan. Saya nggak mau. Kalau cuma metik saya juga bisa. Saya nggak mau minta ambilin sama engkau. Terus maunya kamu apa? Saya pengen pohon kormanya yang datang deketin kita. Bukan kita yang datang deketin pohon korma. Nggak mau saya. Pohon kormanya yang deketin kita. Aneh-aneh aja nih orang. Terus kata Nabi, ya sudah, dipanggil tuh pohon korma, diawet, jalan, deketin Nabi. Terus kata orang itu, ya Rasulullah, buahnya belum mendekat sama kita, buahnya diawet sama Nabi. Maka pohonnya merunduk, asalnya tinggi, kemudian merunduk, sampai di depan hadapan Nabi. Terus dipetik dengan mudah, dikasih, menangis tuh sahabat Arabi. Lalu sujud di depan Nabi. Ketika sujud diangkat sama Nabi kita, lah jangan sujud sama saya. Sujud hanya kepada Allah saja. Ini paling penting. Mudah-mudahan ibu-ibu pada denger ini. Kalau Allah mengizinkan manusia sujud sama manusia, niscaya akan aku perintahkan istri sujud sama suaminya. Kalau Allah izinkan manusia sujud sama manusia, niscaya akan aku perintahkan istri sujud sama suami. Kalau Allah izinkan manusia menyembah manusia, akan aku perintahkan istri menyembah suami. Terus diangkat sama Nabi. Sahabat itu dikasih korma. Itu Nabi kita. Masya Allah, luar biasa kenabiannya. Dan banyak lagi cerita lainnya. Jadi kalau hari Asyura, hadiah dari Allah buat nabi-nabi lain. Satu tadi siapa? Ada. Kedua, Ibu Hawa. Ibu Hawa nggak punya bapak, nggak punya ibu, karena tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Makanya tulang rusuk laki-laki sebelah kanan ada 8, sebelah kiri ada 7. Ntar bapak hitung, kalau ternyata di sini ada 6, berarti bapak bakalan punya istri 2. Tulang rusuknya cuma 6. Nah, yang repot kalau dihitung sama bini. Bapak lagi tidur dihitung sama istrinya. Lah ini kok cuma ada 5, berarti yang 2 ada di mana ini? Repot. Jadi berantem gara-gara Ustadz Budi ntar. Nah, enggak, bercanda doang. Beneran dihitung. Nah, terus yang ketiga apa? Yang gak punya bapak, gak punya ibu. Onta Nabi Soleh. Nabi Soleh dituntut, Soleh, kalau emang kamu Nabi, coba keluarin onta dari batu. Bismillahirrahmanirrahim. Buah! Batunya terbelah, keluar onta. Gak ada bapak, gak ada ibunya. Yang keempat, ular Nabi Musa. Dilemparin itu tongkat. Tongkat kan kayu. Kemudian berubah menjadi seekor ular. Gak ada yang beranakin itu ular. Yang kelima, malaikat. Pernah dengar Jibril bin siapa? Jibril bin? Nggak ada. Malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang keenam, yang terakhir, iblis. Iblis kagak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Selain itu ada bapaknya semua, ada ibunya semua. Nabi Muhammad. Nah, ini cuman penting sekali, ini penting ini. Ini mungkin closing ya. Masih banyak yang harus disampaikan, tapi waktu sudah siang. Bapak juga udah dikasih kue, dari tadi belum ada yang dimakan. Dulu belum selesai. Ini closing ini. Closing. Oh Bapak, Nabi Adam diturunkan dari surga. Ya toh? Nabi Adam diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan dari surga kemana? Ke bumi. Hari apa itu? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Jadi begini, jangan pernah punya anggapan
buat kita ini, buat kita manusia, umat Nabi Muhammad, jangan pernah punya anggapan Nabi Adam bersalah. Jangan. Ini penting sekali. Loh, memang Al-Qur'annya begitu, Guru. Jelas banget itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, jangan sekali-kali kamu deketin pohon ini, pohon khuldi. Kalau kamu deketin, kamu bakal jadi orang zalim. Ternyata Adam bukan sekedar deketin, tapi makan buahnya. Berarti Adam zalim, makanya diusir dari surga. Salah, keliru. Biarkan bahasa itu bahasa Allah. Biarkan kalimat itu menjadi kalimat Allah. Kita tidak boleh. Tidak boleh. Ada ulama besar namanya Ibnul Arabi. Keterangannya dalam kitab tafsir Sawi. Namanya Ibnul Arabi. Itu berkata begini. Adam makan buah khuldi banyak apa dikit? Dikit. Apa ayatnya? Al-Quran. Fa'akala minha fabadat sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Fa'akala minha. Min itu dalam ilmu nahwu disebutnya litab'id. Saya ulang, min dalam ilmu nahwu disebutnya litab'id. Sebagian itu sebagian kecil. Berarti Nabi Adam makan buah khuldi dikit banget. Dikit. Fa'akala minha, bukan fa'akalaha, tapi pakai minha. Fa'akala minha, min litab'id. Nabi Adam makan buah khuldi dikit banget. Begitu dimakan Nabi Adam dikit, Nabi Adam diminta sama Allah, kamu keluar Adam dari surga. Tapi ketika Nabi Adam diminta keluar dari surga, Nabi Adam dikasih ongkos sama Allah. Apa ongkosnya? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Dikasih sangu, dikasih ongkos. Ini Adam bekal buat kamu. Apa itu bekalnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kagak mungkin orang diusir kok diongkosin, tuh kagak mungkin. Bapak punya anak, bapak bilang begini, udah tong sekarang mah jangan tinggal sama bapak, udah. Sekarang mah tong jangan tinggal di rumah bapak lagi, udah kamu pindah. Nih bapak kasih 5 miliar. Itu diusir apa disuruh pindah? Suruh pindah. Karena diongkosin. Kalau diusir mah udah zona merah. Kamu bukan lagi anak saya, jangan pernah datang kemari lagi. Nah, itu namanya diusir. Tapi udah tong jangan tinggal sama bapak lagi, udah. Sekarang udah waktunya pindah. Udah pindah dari rumah. Nih bapak kasih 5 miliar. Itu jelas bukan ngusir, itu suruh pindah. Lah Nabi Adam itu juga sama. Kamu pindah Adam dari surga ke bumi. Makanya kata Ibnul Arabi, kalau saya jadi Adam, saya makan buah khuldi nggak sedikit, tapi saya habisin. Saya habisin tuh buah khuldi. Ada yang nanya, loh kok kamu begitu? Orang makan dikit aja disuruh keluar dari surga, sampai lagi khuldi dihabisin. Begini. Nabi Adam itu keluar dari surga, turun ke bumi, itu merupakan anugerah buat alam semesta. Anugerahnya apa? Karena Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke bumi, maka beranak pinak di bumi. Ibu Hawa melahirkan Nabi Sis namanya. Nabi Sis melahirkan Nabi Nuh namanya. Nabi Nuh melahirkan Syam putranya. Syam melahirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib melahirkan Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah untuk alam semesta. Kalau Nabi Adam kagak diturunin ke bumi, niscaya Nabi Muhammad kagak bakalan pernah ada. Kenapa? Karena kagak mungkin ada orang beranak di surga. Nggak ada. Makanya skenario Allah, Adam dan Ibu Hawa suruh turun ke bumi, terus kemudian beranak di bumi sampai lahirlah Nabi Muhammad. Nah, lahirnya Nabi Muhammad merupakan anugerah terbesar buat alam semesta. Kalau Nabi Muhammad kagak lahir, berarti Allah bohong. Karena Allah pada dalam hadis qudsi,
laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Nah, toh Nabi Muhammad aja kagak ada. Berarti kan Allah bohong. Makanya Nabi Adam diturunin ke bumi agar terlahir Nabi kita Muhammad. Paham ini? Jelas? Jadi jangan pernah punya anggapan Nabi Adam bersalah. Semua Nabi itu maksum. Semua Nabi itu terjaga dari perbuatan dosa. Ya kalau Allah mengatakan salah, biarin itu bahasa Allah. Kita jangan ikut-ikutan. Allah tuh berhak untuk berkata apa. Allah berhak untuk berbuat apa. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Silakan. Ini Pak Ustaz minta diterangin penundaan jenazah. Jenazah mati jam 5 katakanlah setengah jam. Itu ditunda sampai besok zuhur baru dibayangin. Ini yang saya tanyakan, kita kena kiparat belum? Kalau kena kiparat sih enggak ya. Jadi enggak ada kiparat apa-apa. Cuma memang ya itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Sunnahnya itu tajhizul mayit idza mata. Cepat-cepat mengurus jenazah. Kalau dia matinya jam 5 sore, jangan ditunggu sampai johor. Kelamaan. Kalau memang bisa dikerjakan malam itu juga. Jam 5 sore meninggal dunia, panggil tukang mandiin, cepat dimandiin. 1 jam selesai. Nah ini saudaranya belum datang. Setelah itu langsung dibawa ke masjid atau dibawa ke musola, disolatin. Habis bayang isya paling tidak tuh maksimal udah dikuburin. Itu ngikutin sunnah Nabi. Bagaimana kalau saudaranya belum datang? Saudaranya ada di mana? Kalau saudaranya ada di Medan, belum pesan tiket pesawat, belum macet, belum apa, ya sudah tinggal aja. Nanti saudaranya suruh datang ke kuburan, suruh ziarah. Jangan gara-gara nungguin satu orang, kesian jenazahnya kelamaan. Mati jam 5 sore, nguburinya johor. Kalau memang mau ditunda maksimal sampai pagi. Pagi jam 8, jam 9 udah harus diselesaikan. Jangan sampai nungguin johor. Jangan. Kelamaan. Saya punya cerita ini. Saya nggak mau sebut namanya karena jadi fitnah nantinya. Saya punya cerita dan ini nyata. Jadi fitnah. Ada terjadi kepada seseorang, saya nggak sebut namanya, saya nggak sebut alamatnya. Tapi ini di masjid, saya berani sumpah, ini cerita nyata. Dia meninggal karena kepalanya itu terbentur kontainer. Helmnya pecah, beliau meninggal dunia. Tahunnya tahun 2012. Meninggalnya ya sore itu benar, masih sore. Terus saya datang ke rumah beliau. Jenazahnya belum datang, jam 9. Saya pulang dulu.